Halo guys, jumpa lagi bersama kami WebDevindo. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita sebelumnya ya, tentang Next.js. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang page dan routing. Nah, pada tutorial sebelumnya kita baru punya satu halaman ya guys, yaitu halaman home. Kalau kita jalankan npm run dev, seperti ini ya. Kalau kita lihat hasilnya, yang muncul di sini adalah home. Nah, biasanya dalam website itu terdiri dari beberapa halaman, misalnya about, contact, blog, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara membuat page-nya? Nah, di dalam Next.js 13, kita perlu membuatkan sebuah folder di sini. Misalnya untuk halaman about, maka kita bikin di sini folder about. Lalu di dalamnya, kita buat page.js. Nah, di dalam page.js ini, kita akan buat sebuah function, ya, misalnya functionnya about, ya, kemudian return, kita akan return di sini, misalnya H1 aja dulu untuk about, kemudian di bawah kita akan export function ini dengan nama export default about, kemudian simpan. Nah, untuk mengaksesnya, kita bisa tes buka di browser kita, lalu di address barnya kita tambahkan slash, kemudian ketikkan about. Kemudian enter. Ini kita kecilkan ya guys, supaya bisa lihat hasilnya di samping. Sekiranya kita membutuhkan halaman kontak, maka di sini di dalam folder app, kita bisa tambahkan folder kontak di sini. Lalu di dalam kontak ini kita masukkan sebuah file dengan nama page.js. Nah, daripada kita membuat atau mengetikkan function yang satu per baris kayak gini, kita bisa menggunakan extension. Jadi di sini kita bisa menggunakan snippet ya. Nah, itu guys. Jadi extension yang dipakai untuk membuat function dari React. Nah, saya menggunakan extension ini guys. IS7 React Redux GraphQL. Nah, bagi di komputer kalian yang belum ada extension ini, bisa diinstal dengan cara klik lambang ini ya untuk extension. Kemudian cari di sini namanya IS7. IS7 React Redux GraphQL, kemudian tinggal klik button installnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah halaman dengan nama kontak. Nah, sebetulnya dalam versi React terbaru kita nggak perlu mengimport React ini, jadi bisa dihapus. Nah, di sini kita tambahkan misalnya kontak ya untuk mengetahui perbedaan untuk antar page ya. Ya, ini kontak. Lalu untuk mengaksesnya kita akan masukkan sini sesuai dengan nama folder. Nah, ini dia guys, kontak. Nah, di sini kalau kita update misalnya kontennya kita ganti jadi halaman kontak. Ketika kita save, maka yang di sebelah kanan halaman webnya akan otomatis berubah tanpa harus kita reload ya guys. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat routing, perpindahan antar page ini. Nah, untuk itu kalau kita mau membuat link atau perpindahan antar halaman, misalnya di sini kita akan tambahkan sebuah link untuk menuju ke halaman about. Misalnya di sini kita akan tambahkan sebuah navigasi. Ya, nav. Ini untuk contoh aja dulu ya guys. Kemudian untuk membuat link, ini kita hapus ya image ini karena kita belum membutuhkannya. Di atas kita import link dengan huruf besar L ya. Kemudian di snippetnya sudah muncul. Lalu tinggal di enter. Jadi import link from next link. Cara pakainya, di dalam nav ini kita buka tanda kecil dari, kemudian link, ya, dia otomatis ditutup ya guys karena kita menggunakan emmet. Nah, di sini kita bikin labelnya itu about, kemudian tujuannya href, hrefnya about. Nah, begitu juga untuk ke kontak. Kontak. Nah, ini sudah muncul. Kalau kita arahkan kursor, dia sekarang sudah menjadi pointer ya.
ketika kita klik about, perhatikan di sini apakah page browsernya refresh atau tidak. Nah, tidak ya guys. Dia langsung masuk ke halaman about tanpa merefresh semua halamannya. Nah, mungkin kita akan perlu menambahkan di sini, kita kopikan untuk halaman about juga. Nah, perlu diketahui di sini ya guys, dalam mereturn sesuatu, kita nggak boleh melebihi dari satu elemen seperti ini. Ini akan ada dua. Jadi kalau ada dua seperti ini, kita harus membungkusnya ke dalam fragmen. Nah, fragmen itu seperti ini, tanda buka kecil dari, lalu ditutup dengan tanda besar dari, kemudian ditutup pakai slash. Nah, semua kontennya ini harus berada di dalam fragmen supaya tidak error. Nah, karena di sini halamannya berada di about, maka kita perlu link untuk ke home. Home, ya. Nah, kenapa di sini ada error? Karena kita belum mengimport linknya di atas. Nah, untuk itu bisa kita arahkan ke sini, tekan Ctrl spasi, lalu akan muncul snippetnya. Tinggal diklik. Nah, di sini sudah diimport linknya. Kalau tidak bisa, bisa diketik manual ya guys. Kemudian disimpan. Nah, di sini ada about home contact ya. Kemudian kita kopikan lagi untuk halaman kontaknya. Kita masuk ke folder kontak page.js, lalu kita paste di sini. Nah, di sini dia perlu link ke about juga, about dan home. About. Ya, coba kita cek lagi di about. Di sini kontaknya harusnya C-nya kecil ya guys. Oke, sekarang coba kita klik kontak. Sepertinya ada error nih guys. Coba kita kembali lagi ke kontak. Kita belum mengimport linknya. Oke, simpan. Ya, coba kita klik kontak ya. Nah, di sini ada error link yang tadi dia belum refresh. Coba kita refresh manual dulu. Nah, sekarang kita lagi berada di halaman kontak. Kalau kita masuk ke about, home tidak ada. Oh iya, benar. Karena home kita tidak membuat folder di sini. Home itu adalah halaman utama, jadi cukup menggunakan slash. Oke, simpan. Coba kita lihat lagi di about. Ya. About. Coba kita mulai lagi ya. Home-nya kita hapus, kita akan masuk ke halaman utama. Nah, sekarang kita berada di home, kita masuk ke about dan kontak. Nah, itu dia guys. Nah, selanjutnya kita akan membuat layout. Coba kita perhatikan di sini. Ketika kita menginstal Next.js, di sini sudah dimasukkan layout.js. Ini dia guys. Children. Cuma di dalam ini kan belum ada tambahan apapun. Nah, layout ini bisa kita pakai untuk membuat navigasi. Jadi misalnya untuk navigasi semua halaman itu sama, maka kita cukup memasukkannya hanya ke dalam layout.js. Jadi kita tidak perlu mengkopikan untuk setiap halamannya. Nah, ini kita cut dulu ya. Yang kontak juga kita cut. Simpan, dan di home ini juga tidak diperlukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke layout.js. Nah, di sini children ini adalah halaman dari setiap halaman kita lah. Isi dari setiap halaman. Jadi children ini hasilnya itu beda-beda guys. Nah, kalau kita mau hasilnya yang sama untuk setiap halaman, kita bisa pastikan di sini sebelum children atau di atas childrennya. Biasanya di sini header lah ya. Oke, kita ganti dulu header. Karena kita memakai Tailwind, nggak ada salahnya kita pakai juga sekarang stylingnya. Kita pakai di sini flex, justify center, gapnya 4. Ya. Nah, satu lagi guys, ini karena kita menggunakan Tailwind, jadi
bagusnya kita install di sini extension lagi yang namanya apa? Coba kita lihat dulu Tailwind. Nih, Tailwind CSS IntelliSense. Nah, ini kegunaannya ketika kita klikkan nama kelasnya di sini, misalnya, ketika kita ketikkan nama kelasnya, maka akan dimunculkan di sini beberapa pilihan kelas yang bisa dipakai yang telah disediakan oleh Tailwind. Misalnya BG green, oke. Karena ini kan bisa jadi kita nggak hafal nih karena terlalu banyak kelasnya kan. Dengan bantuan snippet ini sangat membantu kita, gitu guys. Nah, kemudian di sini paddingnya kita mau 4 aja dulu. Oke. Coba kita refresh ya. Nah, di sini karena ini berlaku untuk semua, jadi di sini ada home, ada about, kita tambahkan satu lagi untuk kontak. Nah, gini. Nah, jangan lupa linknya diimport ya guys, supaya tidak error. Nah, ini linknya diimport di atas. Oke, compiling. Nah, ini dia guys. Cuma sekarang teksnya kan nggak kelihatan. Nah, untuk itu kita perlu mengganti warna teksnya. Untuk mengganti warna teks, kita pakai kelas di sini text red. Jangan text black. Kita pakai text black. Mungkin font size-nya ini text LG. Text LG ya untuk ukurannya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini cukup jelas ya guys. Ini halaman kontak. Ketika masuk ke about, dia pindah halaman about, tapi dengan menggunakan navigasi yang sama. Karena ini kita bikinnya di layout. Oke guys, mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.